Selamat pagi Kak Sonaria. Ya, baik. Ibu Asfi, tentunya dipersilakan untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, dilanjutkan untuk dapat memberikan paparan materinya yang tentunya dipersilakan waktunya 20 menit ke depan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak. Hai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, wah udah pada semangat banget ya, karena dipandu oleh moderator dan host kita yang juga memberikan positive vibe. Kak Sonaria, terima kasih banyak sudah membawakan acara begitu luar biasa. Salam hormat saya tadi sudah ada ya, Kakak cantik Kanadila Fitria. Salam hormat juga nanti akan ada Pak Syuarwan Joni MPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banda Aceh dan Aceh Besar. Mohon izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Kak Sonaria? Belum ya? Belum. Belum. Oke. Kalau sekarang gimana? Iya. Sebentar. Nah, sudah terlihat Ibu, silahkan dilanjutkan. Siap ya. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kebanyakan Gen Z ya di sini. Pada pakai seragam, kenalin nih teman-teman, kita akan sama-sama belajar. Sebetulnya saya mengingatkan diri saya sendiri mengenai pendidikan karakter untuk Gen Z ya, 12 Mei 2023. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Asri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Asri. Saya adalah akademisi dengan tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Putra Indonesia. Kalau teman-teman ada di Sumatera, saya ada di Jawa Barat teman-teman. Ada di kota kecil namanya Kabupaten Cianjur. Selain itu saya juga aktif sebagai volunteer atau relawan di Next Generation Indonesia. Kita tuh concern pada peratingan video game. Nah, salah satu produk yang kita kolaborasikan dengan Kominfo adalah IGRS, teman-teman. Namanya Indonesian Game Rating System. Jadi sebetulnya ketika teman-teman main game di Play Store harus dilihat dulu tuh ratingnya sesuai dengan rentang usia atau belum. Jadi jangan sampai kalau misalkan teman-teman di bawah 18 tahun mengakses game yang dewasa gitu ya. Kemudian apalagi ya, pernah jadi narasumber juga di Gerakan Nasional Literasi Digital dari 2021 sampai dengan sekarang. Bagi teman-teman yang ingin interaksi lebih lanjut, bisa kita follow-followan yuk di @astrialbasri. Ya, pemaparan kali ini akan dimulai nih teman-teman dengan sebuah pertanyaan. Sudah berapa lamakah gitu ya teman-teman pakai gawai gitu ya, pakai handphone, pakai gadget kemarin gitu ya. Coba teman-teman sekarang buka handphonenya, terus masuk ke setting. Nah, di situ biasanya suka ada teman-teman digital well-being gitu ya, atau kebiasaan digital ya, digital well-being atau parental control. Biasanya kayak gitu ya, atau kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Nah, di situ biasanya teman-teman suka kedetek tuh atau kerekam berapa lama sih waktu yang kita habiskan setiap hari untuk menggunakan internet. Nah, yang kerekamnya biasanya kemarin. Coba dicek, ayo ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, 3 jam, 8 jam ada nggak? Coba dicek. 10 jam atau mungkin 20 jam. Pernah nih teman-teman, karena saya kan dosen, saya juga mengampu mata kuliah yang sama, literasi digital. Saya iseng nanya ke mahasiswa, coba cek di digital well-being berapa lama kamu pakai internet kemarin. Ada yang 22 jam teman-teman. Masya Allah, berarti hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk bermain gadget. Kemudian aplikasi apa yang biasa digunakan gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi WhatsApp, mungkin ya, ada juga Facebook, ada juga mungkin Google dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ternyata berdasarkan survei gitu ya, tahun lalu masih hangat, ternyata lebih dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia pakai internet loh, teman-teman. Lebih dari 70% masyarakat Indonesia pakai internet. Nah, per tahunnya pasti ada kenaikan gitu ya. Tahun kemarin aja naik sekitar 2 jutaan atau 1% gitu ya. Semakin hari semakin naik. Kemudian dengan durasi yang juga cukup tinggi gitu ya. Untuk kaum remaja aja nih teman-teman, menghabiskan sepertiga kehidupannya di internet gitu ya pada akhirnya, atau 8,5 jam sehari. Pada akhirnya internet itu jadi dunia nyata kedua bagi kita, bagi aku dan kamu. Sekarang aja kan kita pakainya internet gitu ya.
Nah ini ya 210 juta orang sudah terkoneksi. Nah pada akhirnya kemajuan teknologi yang kita rasakan kali ini membentuk karakter kita masing-masing nih. Kalau teman-teman, kalau aku usia aku sekarang 30, teman-teman kelahiran 91, berarti gennya gen Y ya, milenial. Nah kalau teman-teman yang ada di seberang sana, di Sumatera sana, berarti gen Z. Apa sih sebetulnya karakter utama gen Z itu? Nah ternyata karakternya menurut salah satu pakar tuh ada 3C katanya teman-teman ya. Yang pertama adalah connected. Coba diingat-ingat lagi. Bangun tidur teman-teman biasanya ngapain sih? Langsung baca doa nggak? Mandi nggak? Makan nggak? Gitu ya. Nah biasanya bangun tidur terus mandi nggak? Nggak. Biasanya saya sendiri biasanya bangun tidur matiin alarm gitu ya. Terkoneksi teman-teman. Pada akhirnya apa ya, kebutuhan dasar gitu ya, teorinya ini hierarchy of need-nya Maslow gitu ya, tangga kebutuhannya Maslow gitu ya kan. Kalau dulu pas saya SD teman-teman katanya ada sandang, pangan, papan. Nah kalau sekarang kayaknya nambah lagi deh, sandang, pangan, papan, dan colokan gitu ya, apalagi untuk terkoneksi dengan internet. Jadi salah satu ciri Gen Z itu teman-teman ya selalu terkoneksi. Saya juga sering nanya, kalian lebih ke mahasiswa saya ya di kampus, kalian mendingan ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Wah rata-rata mendingan ketinggalan dompet bu, katanya gitu. Ya pada akhirnya kita selalu terkoneksi karena tadi ya dengan durasi yang juga cukup tinggi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif gitu ya. Ya tentu saja ya teman-teman, waduh kadang kalau udah cantik, lucu gitu ya, selfie bisa puluhan foto bahkan ratusan foto gitu ya, bikin konten-konten yang luar biasa. Sekarang juga kayak TikTok gitu ya, sudah sudah ada konten-konten yang kreatif, edukatif, nggak cuma joget-jogetan aja. Begitupun dengan Instagram ataupun YouTube, kita lihat aja gitu ya, Atta Halilintar YouTuber gitu ya, dengan pengikut yang sangat banyak dan lain sebagainya. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah confidence. Ternyata teman-teman Gen Z itu gitu ya, confidence itu apa sih? Percaya diri. Tapi hal ini tuh teman-teman ada tantangannya juga gitu ya. Berdasarkan salah satu ahli, kita juga masuk ke ini katanya teman-teman, ke zona mabuk teknologi. Jadi di sisi lain kita gegap gempita seru gitu ya, euforia terhadap perubahan zaman ini, seneng, tapi di sisi lain juga kita takut juga gitu ya, seneng serta takut gitu ya sama teknologi. Karena apa? Karena ada efek samping gitu ya teman-teman ya dari adanya teknologi ini ya. Yang salah satunya yang paling kentara atau kelihatan adalah kecanduan gitu ya. Kenapa sih kita bisa candu sama teknologi? Karena ada fitur personalized teman-teman, atau fitur personal. Jadi kalau zaman dulu nih ya, pas zaman saya SMP atau SMA segede temen-temen, yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan hiburan saya kan biasanya nonton TV. Kalau nonton TV kan ada berbagai macam channel gitu ya, misalkan sinetron aja ya, ada yang saya suka artisnya, ada yang nggak saya suka, tapi apalah daya, saya cuma hanya bisa menerima gitu ya. Nah sedangkan di media sosial, di media baru ini, kita cuma boleh banget follow orang yang kita suka aja gitu ya. Itu yang pertama. Jadi lebih personalisasi, lebih pribadi gitu, memenuhi kebutuhan pribadi. Kalau misalkan kita nonton seneng banget sama sport gitu ya, kalau di TV kan sportnya ada macam-macam, ada volley, dan kita harus nerima gitu aja. Tapi kalau di media sosial kita tuh bisa gitu ya udah aku mau basket aja gitu. Jadi personalize. Selain itu ada fitur interaksi dan love. Nah pada dasarnya kan setiap orang itu narsis ya teman-teman, berasal dari kata narsisus gitu ya, salah satu ini ya makhluk mitologi Yunani gitu ya, yang orangnya tuh yang cinta sama diri sendiri, yang jatuh cinta dengan dirinya sendiri ngelihat bayangannya di sungai, si narsisus itu. Nah sebetulnya si Facebook, si Instagram dan media sosial lainnya ngebaca nih kebutuhan dasar manusia ini, butuh diapresiasi, butuh disukai. Nah makanya mereka nyiptain fitur love, like, follow, subscribe gitu ya, karena orang tuh seneng. Nah itu pada akhirnya bikin kecanduan, karena kalau kita senang kan ngeluarin hormon endorfin, dopamin gitu ya, yang hormon kebahagiaan yang bikin kita tuh enak banget, akhirnya nagih gitu. Yang selanjutnya ada fitur interaktif gitu, jadi kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu sih sebetulnya teman-teman. Nah tapi sayangnya gitu ya, perkembangan zaman kayak gitu ya tidak berbanding lurus gitu ya dengan riset-riset yang dilakukan oleh UNESCO dan lain sebagainya. Nah saya
sayangnya gitu ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Samuel Abrijani Pangarpan bahwa indeks literasi digital kita ada di 3,49 ya. Masih pengen ngerangkak naik walaupun sudah ada peningkatan di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kalau nggak salah 3,46 dari skala 1 sampai 5. Nah, sementara itu berdasarkan UNESCO, indeks membaca